Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu berkah dalem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Prof. Timbul Haryono, kemudian Prof. Kasidi dari ISI Yogyakarta, Bapak Namastra Probosunu selaku moderator, Pak Doni dan Pak Sindung selaku narasumber, serta para hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Perkenankan pada hari ini saya Rudi Wiratama dari Prodi Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Budaya, akan menyajikan sedikit paparan tentang proses penciptaan wayang Gajah Mada dari segi bentuk. Akan tetapi sebelumnya di layar mungkin telah dapat dilihat ada 4 sosok wayang Patih Gajah Mada yang sebelum saya menyampaikan paparan PowerPoint mungkin akan kita test drive, walaupun tahun 2019 kemarin juga sudah pernah ada pertunjukan wayang Gajah Mada dengan dalang Ki Bambang Suwarno Sindutanoyo. Oke, sedap. Jadi di sini ada 4 tokoh Gajah Mada. Yang ini Gajah Mada Wondo Mahapatih menggunakan topong. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang kedua Gajah Mada Wondo Senopati. Kemudian yang ketiga ada Gajah Mada yang Wondo Lindu. Dan yang terakhir ada Gajah Mada yang Wondo Bekel Bayangkari. Kemudian mengapa kita menggambarkan sosok Gajah Mada ini dengan bentuk yang gagah wirowo? Karena satu sesuai dengan namanya Gajah Mada, yang kedua ini terkait dengan berbagai bukti artefak misalnya yang ada di Museum Nasional, di mana tokoh Gajah Mada ini digambarkan sebagai sosok yang gagah, pencitraannya seperti tokoh Bima, sehingga dalam segi visual pertunjukan dapat dilukiskan kegagahan Gajah Mada sebagai berikut. Monggo suwun ngobrol belok ke belakang. Sang Patih Gajah Mada ini manting Majapahit ngancam Yaya Bintang Bima Sekti. Nak menuap kapuso muat dering Raja Majapahit. Sigra cancut gumergut tumandan lingkas ingkang Durcara Durangkara. Kira-kira seperti itu tadi demonstrasi dari wayang Gajah Mada, hanya tentang pelukisan sosok Gajah Madanya sendiri. Tentu saja ini belum bisa lengkap karena memang semuanya butuh persiapan, tidak bisa mendadak. Tapi yang tidak kalah menariknya, coba akan saya sajikan sebuah presentasi tentang bagaimana wayang Gajah Mada ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan sudah dapat terlihat presentasinya. Kados pundi, Pak Probosunu, sampun? Sudah. Oke, matur nuwun.
Jadi presentasi ini kita beri judul di balik penciptaan bentuk wayang Gajah Mada. Kita beranjak ke yang pertama, latar belakang penciptaannya seperti apa? Latar belakang penciptaan wayang Gajah Mada ini bermula dari diskusi yang cukup intens antar penggemar wayang yang tergabung dalam Civitas Akademika dan alumni UGM sejak tahun 2016. Motor penggeraknya adalah Bapak Dr. Sindung Cahyadi dari Fakultas Filsafat yang nanti akan memberikan materi juga di sini, yang kemudian ditindaklanjuti dengan merancang dan mengkonsep rupa pertunjukan wayangnya. Jadi rupa dan pertunjukan wayang. Kemudian latar belakang penciptaan, ada 3 aspek. Yang pertama aspek pragmatis, ini artinya terkait dengan dunia seni pertunjukannya sendiri. Mengapa ini menjadi penting? Karena rupanya dalam masa pandemi ini ketika orang dijejali informasi terus-menerus dan pertunjukan wayang menjadi lebih aksesibel karena hampir tiap malam ada pertunjukan wayang virtual, ternyata penonton kita sudah mulai menyentuh titik jenuh atau titik kebosanan. Bahkan ada satu orang rekan dalang kondang dari Jawa Tengah sempat mengeluh ke saya bahwa ini penanggap sudah mulai lesu. Kok saged lesu nopo? Lah lakon nopo-nopo pun nonton kok. Berarti kan ini perlu adanya inovasi. Kemudian yang kedua aspek ideologis, jelas bahwa adanya wayang Gajah Mada ini seperti yang dikatakan Pak Probosuno, mengapa wayang Gajah Mada ini tidak pakai ejaan DJ, tapi J. Kalau Gajah Mada dengan DJ itu memang dipertahankan sebagai identitas nama universitas kita. Jadi kalau wayang Gajah Mada itu pakai DJ, maka kita harus membuat wayangnya Prof. Panut, kemudian wayangnya Prof. Sarjito, Prof. Herman Yohanes, dan lain sebagainya. Itu kalau Gajah Mada pakai DJ. Sementara kalau Gajah Mada, atau bisa dieja dengan Gajah Modo, kita bicara tentang keteladanan yang diberikan oleh seorang patih yang hidup di abad ke-14 Masehi. Mulai dari tahun 1300 sampai 1364. Kemudian yang ketiga aspek edukatif, wayang Gajah Mada ini memang sengaja dirancang sebagai salah satu bentuk pembelajaran sejarah. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena kita sangat prihatin juga bahwa di luar sana banyak sekali narasi sejarah yang hanya ngawur-ngawur-gawar. Dalam artian tidak ada dasar ilmiahnya, kemudian tidak melalui metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, tahu-tahu nulis di Facebook, banyak yang menganut dan banyak yang mengikuti. Misalkan apa? Bahwa ya Anda tahu sendirilah apakah Gajah Mada atau bagaimana itu tentu Anda sudah tahu. Tidak perlu saya uraikan lebih lanjut. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Gajah Mada ini ya begini dan begitu. Oh, bukan asli Indonesia, itu aslinya orang Mongol yang ketinggalan di sini. Ada yang berpendapat seperti itu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengcounter narasi-narasi seperti ini? Ya, kita mengalihwahanakan apa yang telah dipelajari dan diteliti secara ilmiah ke dalam bentuk pertunjukan yang lebih menarik. Itu yang aspek edukatif. Ya, ada beberapa tahap dalam penciptaan wayang Gajah Mada. Yang pertama, ini tahap desain dilakukan dengan merangkum hasil diskusi, baik secara tatap muka langsung maupun melalui WhatsApp group. Kemudian desain didasarkan kepada wayang Gambuh Majapahit, Bali, wayang Beber Panji, Pacitan, wayang Gedhog Madura, wayang Krucil versi Keraton Surakarta, wayang Purwo Cirebon, wayang Gedhog Pakualaman Yogyakarta. Nah, setelah proses desain selesai, yang pertama maka diputuskan membuat beberapa prototipe peraga yang digunakan dalam wayang Gajah Mada. Seperti ini yang angkatan pertama. Ya, ini yang angkatan pertama, ukurannya agak kecil-kecil, kira-kira 50-an cm. Ini pun ditegur oleh
para pepunden, Pak Sindung, Pak Bambang Suwarno, gawe wayang kok ngirit. Harusnya itu totalitas. Jadi bahannya yang prima, desanya yang prima, dan lain sebagainya. Ya, karena ada teguran tersebut, maka itu menjadi panjurung atau menjadi sebuah motivator, bukan menjadi pamurung atau demotivator. Ya, ini yang pertama tadi, lukisan Malat, lukisan Panji dalam gaya Bali, kita lihat. Nanti yang diadopsi adalah bentuk-bentuk pakaian dan juga warna-warnanya. Kemudian yang kedua, wayang beber, ini agak ada kemiripan dengan lukisan Malat tadi. Ini juga kita adopsi tata warnanya dan ikonografinya, tata busananya. Yang ketiga adalah wayang gambuh dari Bali. Kebetulan ini ada beberapa rekan-rekan dari Bali yang menyimak juga. Jadi wayang gambuh dari Bali itu bentuknya sudah agak mirip wayang Jawa. Beberapa catatan sejarah menyatakan ini asalnya dari Belambangan, ada yang bilang juga dari Majapahit, ceritanya Panji. Dan kita berasumsi bahwa pada saat itu tata busana di era Majapahit tidak jauh-jauh dari gambaran yang ada di wayang gambuh. Maka menjadi salah satu sumber penggubahan. Kemudian wayang gedhog, mengapa wayang gedhog juga diambil? Karena ceritanya ini juga berkisar tentang kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, Jenggala, Kediri, Singosari, Mojopahit. Ini kita jadikan bahan penggubahan juga. Lalu seperti apa hasilnya? Ya, ada angkatan pertama yang menunjukkan ciri-ciri wayang beber dan wayang gambuh. Dari segi tata busana, dari segi sunggingan, kemudian dari segi corekan atau proporsinya, ini ada pengaruh dari wayang-wayang tersebut. Kemudian yang kedua, memasukkan ciri-ciri wayang Purwo Jawa Timuran, diantaranya sunggingan Pare Anom, dominan biru hijau, dan wayang Cirebon, diantaranya pada corekan busana di beberapa bagian. Di sebelah kanan itu adalah tokoh Ranggalawe, dan di sebelah kiri adalah tokoh Rasemi. Kemudian yang ketiga, kita memasukkan juga pengaruh Surakarta dan Yogyakarta, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa puncak estetika wayang itu ya yang ada di wayang kulit gaya Surakarta dan Yogyakarta. Tentu saja ini tidak bermaksud untuk mengatakan gaya yang lain itu tidak bagus ya, tapi memang proses pengolahannya itu sampai ke titik puncak, titik kulminasi pada era Surakarta dan Yogyakarta. Walaupun demikian, gaya yang lain seperti Kedu, Cirebon, Jawa Timur memiliki keindahannya sendiri-sendiri. Kemudian genealogi bentuk tokoh Gajah Mada. Mengapa kita gambar berbentuk bima seperti ilustrasi tadi? Bahwa menurut Prof. Agus Aris Munandar dalam bukunya Gajah Mada Sebuah Biografi Politik, dinyatakan bahwa Gajah Mada itu mengidolakan Bima dan juga dipuja masyarakat sepeninggal beliau dalam bentuk sebagai Brajanata, Brojonoto, Kartolo ataupun Bima yang semuanya dianggap memiliki kekuatan linuih baik fisik maupun spiritual untuk menjaga ketentraman negara dan memusnahkan musuh yang mengganggu kedamaiannya. Akan tetapi sayangnya, ya memang itulah yang terjadi. Setelah habis manis sepah dibuang tahun 1357, Pasunda bubat, kemudian tidak lama setelahnya Gajah Mada dipensiun, 1364 wafat, ternyata Majapahit tidak bisa kembali ke titik yang semula. Ini menjadi salah satu bahan refleksi dan renungan tentang mengapa kita mengambil wayang Gajah Mada. Ya, kemudian ada gambaran Gajah Mada dalam imaji seni, ada beberapa bentuk topeng Bali dan kemudian ilustrasi di buku. Yang di buku ini sebenarnya bukan gambar kepala Patih Gajah Mada, tapi kalau dalam tulisannya Prof. Sucipto Wiryo Suparto, itu sebenarnya celengan Buto Terong. Cuma karena dianggap wah Gajah Mada ini pasti orangnya dempal seperti itu. Lantas dianggap bahwa ya kepala celengan itu adalah kepala Gajah Mada. Padahal tidak, belum tentu.
Nah, kemudian bagaimana jika diwayangkan? Apakah bentuk seperti tadi memadai untuk diwayangkan? Tentu saja kalau kita menerimanya mentah-mentah, bentuk patih Gajah Mada akan seperti Semar. Maka kita akan perlu mencari sumber-sumber pembanding lainnya. Dengan mempertimbangkan, dengan mempertimbangkan tekstualitas, genealogi, mitologi, juga berpengaruh dalam bentuk wayang. Jadi kita di sini tidak semata-mata melarang. Acuan wayang yang sudah ada juga kita jadikan bahan pertimbangan. Sebenarnya sebelum ada wayang Gajah Mada ini, sudah ada beberapa bentuk wayang yang melukiskan patih Gajah Mada. Gajah Mada bukan Gajah Mada. Kalau Gajah Mada itu patihnya Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk, tapi kalau Gajah Mada itu patihnya Brawijaya yang kelima. Yang di sebelah kiri itu adalah versi wayang Krucil, Keraton Yogyakarta. Yang di sebelah kanan adalah versi wayang Dukoro dari Surakarta. Jadi perlu kita tegaskan di sini bahwa Gajah Mada dan Gajah Mada itu dua individu yang berbeda walaupun sumber mitologinya diperkirakan sama. Kemudian dari situ kita berangkat menciptakan wondo-wondo Gajah Mada ciptaan baru yang akan kita terangkan nanti. Ini yang kedua, paruh kedua, ada 3 wondo lagi. Kemudian kita mempertimbangkan juga narasi tentang hubungan genealogi Gajah Mada dengan Gajah Mada dengan tokoh-tokoh lain. Misalkan karena Agus Aris Munandar menganggap bahwa Gajah Mada itu adalah anak dari Gajah Pagon dan Gajah Pagon itu adalah anak dari selirnya Kertanegara, maka kita gambarkan tokoh Gajah Pagon yang di kanan dan Kertanegara yang di kiri itu dengan bentuk yang relatif sama. Mata telengan, hidung bentulan, kemudian berjenggot berkumis dan badannya termasuk gagahan. Nah, mengapa kita menggambarkan Kertanegara ini gagahan tidak alusan? Katanya Ratu Jawa ki alus-alus kabeh. Karena kita mengambil sifat kerasnya, kemudian sifat bagaimana dia dengan segenap kekuatannya menolak untuk dijajah, menolak untuk tunduk kepada Mongolia, walaupun itu harus ditebus dengan sebuah harga yang mahal, yaitu dikhianati oleh Jayakatwang, yaitu adik iparnya sendiri. Kemudian rencana repertoar lakon yang pertama ini adalah Wira Gajah Mada atau Gajah Mada di waktu muda, ketika sudah menunjukkan keperwiraan, lahir di pedesaan Penanggungan sampai awal mula direkrut pasukan Bayangkari. Lakon ini menggunakan Gajah Mada, Wondo Joko atau Bayangkara. Ciri-cirinya memakai tegas, kemudian rampaian sudah bermotif poleng, kemudian sumping kembang worawaribang, karena sesuai dalam Kidung Sri Tanjung, walaupun tidak bercerita tentang Majapahit, tapi ada rekaman-rekaman tentang kehidupan di zaman Majapahit, bahwa pasukan pengawal raja yang paling elit itu seragamnya adalah kampuh poleng dan sumping kembang worawaribang. Ini sudah dipentaskan 14 November 2019 di UC, University Club UGM, dalang oleh Dr. Bambang Suwarno SKR M.Hum, alumnus S2 Ilmu-Ilmu Humaniora UGM dan S3 PSPSR UGM. Jadi ini wayang dari Kagama, oleh Kagama, dan untuk Kagama serta masyarakat seluruhnya. Ini in-house production. Bahasa kerennya seperti itu. Kemudian yang kedua, Gajah Mada Labuh Negoro. Nah, saya dari tadi ketentok Gajah Mada terus karena bahasanya bahasa Jawa modern. Gajah Mada Labuh Negoro mengambil langkah untuk menyelamatkan Jayanegara dari pemberontakan Putih. Dalam peristiwa itu, Gajah Mada dapat memadamkan kudeta dan mengembalikan ketentraman Majapahit. Yang digunakan adalah Gajah Mada Wondo Lindu.
mengambil bentuk Werkudara Wandalindu. Artinya lindu itu kan gempa, jadi sekali dia bergerak akan menggoncangkan dunia. Itulah yang diharapkan Bung Karno. Ada 10 pemuda, berikan pada saya, akan saya goncangkan dunia. Tapi sekarang yang terjadi, bahwa ketika kita kurang waspada tentang peran pemuda dalam kehidupan bangsa, dan bahkan mengesampingkan arti penting pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara hanya dikuasai oleh kaum tua, tidak menampung aspirasi kaum muda, akhirnya berikan kepada saya 10 pemuda, akan saya buat sebuah video TikTok yang viral di dunia maya. Itulah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, lakon Gajah Mada Winisuda. Dalam lakon ini Gajah Mada menumpas pemberontakan Sadeng bersama dengan Aditya Warman. Jadi di sini nilai yang ingin ditanamkan adalah bukan kompetisi tapi kooperasi. Karena ke depan dunia ini tidak akan sejahtera, tidak akan makmur kalau alam pikir kita itu selalu kompetisi. Harus kooperasi. Gajah Mada yang digunakan Berwondo Senopati, desain ide dari Prof. Timbul Haryono. Ini dari masukan beliau. Kemudian yang keempat, Gajah Mada Prasetyo, menceritakan pengangkatan Gajah Mada sebagai Mahapatih dan mengucapkan prasetyo atau sumpah yang terkenal dengan nama Amukti Palapa atau Sumpah Palapa. Untuk ini diadakan tokoh Gajah Mada Berwondo Mahapatih atau Topong Gedah. Ide ini juga dari Prof. Timbul Haryono. Jadi Prof. Timbul Haryono ini sumbangsihnya sangat besar dalam perwujudan tokoh Gajah Mada ini. Kemudian ada Gajah Mada Tundung, menceritakan berakhirnya pengabdian Gajah Mada dengan adanya konspirasi Pasunda Bubat oleh kaum elit kerajaan yang mengakibatkan publik tidak percaya lagi pada Mahapatih Majapahit. Namun Gajah Mada minta izin untuk menyelesaikan dulu sumpahnya dengan menundukkan Dompu di Nusa Tenggara Barat. Bahkan ada cerita yang mengatakan bahwa Gajah Mada itu pada akhirnya meninggal di sana, di Nusa Tenggara Barat. Ada makamnya Gajah Mada. Itu salah satu versi kepercayaan lokal yang ada di sana. Kemudian yang keenam ada lakon Gajah Mada Mukso. Bah, kenapa kok Mukso? Apakah itu rasional? Mukso kan artinya hilang bersama raganya. Nah, tentu saja karena kita ini berbicara dengan idiom seni pertunjukan, maka gaya ungkap yang kita ambil juga menggunakan bahasa dramatik, bahasa dramaturgi. Kalau misalkan Gajah Mada cuman kita gambarkan sama seperti di tulisan Empu Prapanca Negara Kertagama, oh tahun segini sudah pensiun, tahun segini sakit, terus tahu-tahu meninggal nggak ada ceritanya. Tentu saja ini tidak bisa menjadi bahan lakon. Tapi kita mengambil dari literatur-literatur yang lain, misalnya Kidung Sunda dan lain sebagainya. Bahwa ternyata para elit politik ini menikmati jasa-jasa Gajah Mada berupa kejayaan dan kemakmuran Majapahit, tapi di satu sisi juga menyingkirkan dan melupakan Gajah Mada. Jadi bahasa Jawanya itu gelem manganangkane ning wegah gupak pulute. Situasi yang sama sedang terjadi dalam kondisi elit politik sekarang ini. Gajah Mada lalu mokso kembali ke alam keabadian sambil berpesan agar anak cucu Nusantara bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya dari awal sampai akhir. Untuk lakon ini diciptakan figur khusus Gajah Mada Amukti Mokso. Ide desain corean dari Pak Dr. Bambang Suwarno SKR M.Hum dan Dr. Sindung Cahyadi M.Hum. Ini beberapa profil wayang Gajah Mada dilihat dari belakang kelir. Memang kita kerjakan dengan pola-pola tatanan wayang Purwo agar apa? Karakternya itu lebih muncul. Ada seritan, ada mas-masan, kemudian bedahan, kapangan, corean, banyak yang mengacu kepada konvensi tradisi. Tujuannya apa? Supaya karakternya lebih muncul dan masyarakat lebih mudah berimajinasi tentang bagaimana Gajah Mada dan segenap sepak terjangnya. Kemudian, mengapa wayang Gajah Mada?
kok tidak wayang Raden Wijaya, dan lain sebagainya. Yang pertama tentu karena Gajah Mada berangkat dari tokoh dan peristiwa historis, jadi bukan dongeng. Kemudian yang kedua, Gajah Mada ini adalah sebuah anomali sejarah, sama seperti Ken Arok. Jadi bukan dari kalangan aristokrat, setidaknya bukan keturunan langsung, namun berasal dari rakyat dan punya goodwill, ada upaya untuk menyejahterakan rakyat. Hal ini kita maksudkan untuk mengajak segenap sivitas akademika UGM merenungkan dan memperkuat kembali ideologi kerakyatan. Jadi supaya UGM ini ingat bahwa berdiri itu jadi universitas perjuangan, universitas kerakyatan, dan juga universitas yang berbasis Pancasila. Kemudian sebagai upaya penghayatan kembali nilai-nilai kebinekaan, keindonesiaan, persatuan dan kesatuan untuk masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah peneguhan UGM sebagai Balai Nasional Kebudayaan Indonesia sebagaimana pesan Insinyur Soekarno dalam statuta pertama Universitas Gajah Mada pada waktu didirikan. Jadi kita yang berada di Universitas Gajah Mada maupun yang menjadi alumni dalam wadah Kagama ini diharapkan untuk tidak hanya menjadi insan yang cendekia saja, jadi secara IQ, tapi EQ dan juga SQ juga diharapkan sama tingginya. Sehingga tidak hanya menjadi orang yang rasional, tapi seorang yang empatik, yang peka. Karena diasah batinnya lewat pertunjukan wayang yang menyajikan nilai-nilai. Kemudian kemungkinan pengembangan seperti yang dikatakan oleh beliau Prof. Timbul, karena banyaknya tokoh, maka bisa juga untuk melakonkan cerita lain yang terkait latar belakang peristiwa sejarah, walau tidak melibatkan Gajah Mada secara langsung. Misalnya berdirinya Majapahit, kemudian Ronggolawe Mbalelo atau pemberontakan Ranggalawe, dan Sang Julik Mahapati atau Mahapati yang licik. Ke depan diharapkan pula supaya bisa berkembang meliputi cerita-cerita zaman Singhasari, Kahuripan, bahkan kalau perlu era Mataram Hindu atau Medang sudah dirintis oleh Mas Toto, beliau alumni UGM yang bermukim di Magelang, tokoh UKJGS juga. Kemudian sejarah Tarumanegara, Kutai, dan lain sebagainya, sehingga menjadi wayang sejarah Nusantara. Karena nanti tentu akan ada yang usil bertanya, ini kenapa Universitas Gajah Mada di Jogja mengembangkan wayang Gajah Mada, padahal Gajah Mada itu domisilinya tidak di Jogja. Ya, ini pertanyaan yang bisa dibalik, karena Universitas Diponegoro itu letaknya di Semarang. Padahal Diponegoro itu tokoh dari Yogyakarta. Kemudian wayang ini dirancang untuk bisa dipentaskan dalam berbagai gagrak. Sehingga dipersilakan dari berbagai UKM maupun BSO seperti UKJGS, Swagayugama, Kesenian atau Unit Kesenian Bali, kemudian UKM Wayang Berbahasa Inggris yang dulu dibina Pak Edi Pursubaryanto, Semata Wayang, kemudian teater, dan lain sebagainya untuk mengembangkan pertunjukan wayang Gajah Mada ini sesuai dengan aspirasinya masing-masing, tentu saja dengan tetap berpegang kepada asas-asas akademik. Karena ini kan dikembangkan di dalam sebuah laboratorium universitas, lembaga akademik. Harapan ke depan, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan lagi. Apakah tawaran bentuk ini masih terbuka terhadap tafsir lain? Misalkan, oh Kertanegara enggak seperti itu, maka kita perlu wondo lain. Kemudian yang kedua, apa manfaatnya menciptakan bentuk genre wayang Gajah Mada kalau belum bisa mandiri dan tidak dapat menandingi wayang Purwo? Kemudian yang ketiga, apakah masa depan wayang ini sudah terjamin? Dengan kata lain, apakah wayang ini bukan proyek merugi? Sebenarnya bukan proyek ya, karena kita tidak membebani universitas sepeser pun dalam penciptaan ini, murni swadaya. Kemudian yang terakhir, bagaimana penciptaan wayang ini dapat berperan besar untuk mengokohkan kembali kedudukan UGM sebagai Universitas Kebudayaan. Kiranya demikian paparan dan beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama-sama.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Dan yang terakhir ini adalah ilustrasi patung Kartolo koleksi Museum Nasional yang dianggap sebagai perwujudan Gajah Mada. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.